Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Saudaraku dalam Tuhan, ya, mujizat dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat sedang nyata bagi kekristenan di Indonesia ini. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana tidak kalau kita melihat hari-hari ini kekristenan di Indonesia ini semakin berkembang dengan pesatnya, ya. Dan hal ini bisa kita lihat di video berikut ini. Sampai tahun 2021, jumlah umat Kristen di dunia mencapai 2.540 juta jiwa. Dari 2.540 juta jiwa umat Kristen di dunia ini, 55% merupakan Katolik, 30% merupakan Protestan, 11% merupakan Ortodoks, dan 4% sisanya merupakan Anglikan. Kristen Protestan menjadi salah satu yang terbesar di dalamnya, dengan jumlah mencapai 762 juta jiwa jemaat yang tersebar di berbagai aliran dan juga memiliki lebih dari 45.000 denominasi gereja di dunia. Tak disangka Indonesia kini telah masuk 10 besar negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia, bahkan menempati peringkat 9. Ya, di Indonesia, menurut data Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2022, jumlah umat Kristen Protestan telah mencapai 20.550.197 jiwa atau 7,5% dari total penduduk. Mayoritas penduduk Protestan di Indonesia beraliran Calvinis dan Pentakostal karismatik. Denominasi gereja terbesar ialah Gereja Betel Indonesia atau GBI dengan 3,2 juta jiwa jemaat, lalu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dengan 2,1 juta jiwa jemaat, dan disusul oleh Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI dengan 2,0 juta jemaat. Tak menutup kemungkinan di masa mendatang populasi Kristen Protestan Indonesia akan melampaui negara Jerman. Baik, saudara dalam Tuhan, ikuti cuplikan videonya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan di dalam video tadi. Disampaikan bahwa kekristenan di Indonesia ini bertumbuh dengan pesat, berkembang dengan pesat. Ya, tadi sudah disampaikan berapa jiwa ya Kristen di Indonesia ini. Dan di kesempatan ini saya katakan bahwa semua ini atas anugerah Tuhan, atas mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kekristenan di Indonesia ini. Karena tanpa campur tangan Tuhan, hal ini mustahil terjadi. Ya, Kristen mustahil berkembang tanpa campur tangan Tuhan, tanpa karya Tuhan yang begitu dahsyat. Makanya saya bilang bahwa ini semua atas anugerah Tuhan bagi kekristenan itu sendiri. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini, ya, kekristenan di Indonesia ini sering mengalami berbagai persoalan, berbagai intimidasi, ya, berbagai tekanan dan lain sebagainya. Tetapi hal itu tidak menghambat daripada pekerjaan Allah Roh Kudus Tuhan bagi kekristenan sendiri. Terbukti ya, Kristen makin dibabat, makin merambat saudara dalam Tuhan. Artinya bahwa walaupun Kristen mengalami berbagai tantangan, ya, Allah Roh Kudus terus bekerja sehingga kekristenan itu tidak mundur, tetapi semakin maju saudara dalam Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa belakangan ini Kristen selalu mengalami berbagai hal? Ya, hal itu bisa kita lihat di media misalnya. Ya, bagaimana gereja ditutup paksa. Orang-orang yang anti dengan gereja yang melarang pembangunan gereja. Dan ada juga kejadian di mana jemaat gereja yang sedang beribadah dibubarkan. Dan saudara Tuhan, ada hal lain yang sering dialami oleh gereja di Indonesia ini. Tapi hal itu tidak membuat kekristenan ini semakin mundur. Tetapi oleh kuasa Tuhan, oleh otoritas daripada Tuhan, kekristenan semakin maju. Saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen hidup di atas anugerah Tuhan. Ya, hidup berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus. Ya, dasar iman kita adalah Yesus Kristus.
Ya, kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan yang memegang kendali atas kekristenan itu sendiri adalah Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi wajar saja kalau kekristenan di Indonesia ini semakin berkembang dengan pesat. Karena Allah yang memegang kendali bagi kekristenan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan membuat Kristen semakin maju, tidak seorang pun dapat menggagalkan hal itu. Tidak seorang pun dapat menarik mundur rencana Tuhan bagi kekristenan. Ya. Tidak seorang pun bisa menutup rencana Tuhan. Tidak seorang Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Bahkan iblis sekalipun tidak bisa seorang Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, melalui video tadi kita boleh melihat bahwa Allah turut bekerja bagi kekristenan Indonesia ini. Ya, Allah turut bekerja menyatakan mujizat bagi orang-orang Kristen di negara tercinta kita ini. Ya, dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus mendoakan kekristenan Indonesia ini supaya semakin hari mujizat Tuhan semakin nyata, dan melalui mujizat Tuhan yang dahsyat, kekristenan semakin berkembang dengan pesat, semakin maju. Dan kita percaya lewat doa-doa kita, ya, Kristen semakin maju oleh anugerah Tuhan. Ya, jangan kita jemu-jemu berdoa bagi kekristenan. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya, para pendeta, para penginjil, para pastor, para penatua gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kita doakan supaya setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, ya, dijamah Tuhan, ya, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui pelayanan mereka jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa, ya, jika Tuhan yang membuka pintu berkat-Nya bagi kekristenan, tidak seorang pun dapat menarik mundur rencana Tuhan. Tidak seorang pun dapat menarik mundur karya Tuhan. Ya. Dan ingatlah bahwa yang memegang kendali bagi kekristenan, sekali lagi saya katakan, yang memegang kendali bagi kekristenan bukan manusia, ya, bukan penghulu-penghulu di udara, tetapi Tuhan yang memegang kendali bagi kekristenan itu sendiri. Jadi jikalau hari-hari ini kita sering mengalami berbagai goncangan iman di dalam kekristenan, saudara dalam Tuhan, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, kata